Semangat pagi. Semangat pagi yang luar biasa untuk kita semua di sini. Luar biasa, jumpa lagi bersama saya dan Pak Darmadi Darmawangsa dalam Monday Morning Motivation. Pak Darmadi, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai objection, tapi lebih fokus ke property pricing. Kali ini kita bahas apa nih, Pak? Iya, ini pricing kita bahas dulu kemarin ya, bahwa saya sepengalaman saya ke 50% kegagalan marketing mendapatkan listing itu biasanya karena pricing, Pak. Setuju. Ya? Dan gagalnya bukan ketika dia menentukan pricing, karena biasanya marketing akan kalah daripada pemilik properti. Karena properti akan menentukan pricing dengan seenaknya begitu ya. Dan itu akhirnya menghambur-hamburkan uangnya agent. Udah pasang iklan segalanya, dapat respon, nggak kegigit gitu. Betul. Akhirnya properti penjual nggak terjual, pembeli tidak dapat, dia nggak dapat komisi, dan penjual masih marah lagi ke agent dan menyalahkan agent. Lengkap. Jadi kalau Anda tidak fight mengenai market price, ujung-ujungnya Anda kena marah 2 kali gitu. Satu, uang Anda hilang, dimarahin sama bos Anda mungkin yang punya kantor. Yang kedua lagi, Anda dimarahin dari pemilik properti karena kok kamu udah pasangin properti saya kok nggak laku. Nah, jadi hati-hati nih ya. Jangan objection itu akhirnya membuat kita yang susah. Oke, nah kita akan masuk ke objection yang berikutnya nih, Pak. Yang kedua ya. Nah, ini juga berat ini, Pak. Ini Silakan. kelas berat ini, Pak. Ini kelas berat ini ya. Ini komisi nih, Pak. Komisi. Waduh, setiap kali ngomong komisi itu jantungnya agent tuh tiba-tiba berhenti, diem. Berhenti, diem. Berhenti, diem. Padahal berhenti sama diem sama, Pak ya. Saking takutnya udah berhenti. Kalau berhenti diem mati, Pak. Iya, ini komisi ini serem. Pak, kenapa menurut Pak David keberatan dari komisi ini menjadi sesuatu yang cukup menyeramkan bagi agent, Pak? Iya, Apa karena dia nggak bisa jawab? Ambil contoh nih, saya balik Pak David, saya sebagai pemilik properti, Pak David datang, kemudian saya bilang, apalagi ketika saya ngomongnya begini, Pak, argumennya lain dulu nih, Pak, karena macam-macam ngomong komisi nih. Bagi saya jual properti itu gampang, ngapain pakai agent? Kalau aku jual sendiri kan aku nggak usah bayar komisi gitu. Nah ini sebuah objection yang real, Pak. Betul. Menurut Bapak, banyak nggak penjual berpikir seperti gitu? Banyak. Kenapa kira-kira dia merasa bahwa menjual properti itu gampang ya? Iya. Kenapa? Nah saya mau nanya Pak David nih, kenapa seorang penjual properti itu merasa kayaknya setelah dia ngelihat secara kasat mata gitu, ngelihat pekerjaan agent di lapangan, kayaknya jadi agent properti itu gampang ya, Pak ya? Kenapa, Pak? Karena kira-kira kalau Bapak sebagai penjual properti, Bapak mengira properti agent itu kerjanya apa sih, Pak? Aktivitinya untuk menjual properti, Pak? Ya, ngiklanin, survei, cuma gitu-gitu aja. Kayaknya maksudnya dia bisa ngelakuin sendiri. Iya, saya juga bisa lakuin. Pak, pasang spanduk. Saya bisa. Buat aja spanduk, pasang di depan gitu kan ya. Buat sendiri. Masukin ke sosial media. Saya bisa. Anda juga bisa gitu ya? Bisa. Jadi ini yang membuat dia berpikir bahwa kalau bisa mah saya jual sendiri aja gitu ya. Betul. Jadi ketika Pak David datang ke saya, kemudian saya bilang, maaf ya Pak David, thank you nih Pak David ada presentasi servisnya. Bagi saya kayaknya saya mau jual properti saya sendiri gitu, Pak. Nah, Pak David kalau jadi agent berhadapin customer seperti saya gimana nih, Pak? Ketika saya punya statement udah keluar, setelah Pak David udah presentasi capek gitu, udah capek gitu, wah Pak David kayaknya saya berusaha mau coba jual rumah saya sendiri sih, Pak. Wah, saya kalau nggak belajar ya saya pasti give up, Pak. Mas saya. Gimana? Ya gimana dong? Ini orang udah nggak mau nolak ini kan, nolak secara terang-terangan gitu. Kayaknya menurut saya mah kerjaan agent properti mah gampang. Aku mau coba sendiri ya, bisa kok. Kalau saya kasih kesempatan gitu, saya kasih kesempatannya coba aja. Iya, bisa aja gitu. Iya. Nah, Bapak, why not coba dulu lah. Dulu lah. Kenapa Pak David berani kasih kesempatan seperti begitu? Saya mau buktiin bahwa itu bedanya agent sama gitu ya. Idealisme dia gitu ya. Tapi mungkin saya kasih tambahan lain kali ya. Gimana? Pak David kasih kesempatan karena Pak David bilang apa? Saya aja jual properti nggak gampang, apalagi kamu. Saya aja yang kerjanya tiap hari di lapangan, jual properti itu nggak gampang. Apalagi kamu mau coba cari gara-gara. Silakan. Dan Pak David nggak takut dong dan Pak David juga mungkin tidak akan kaget. Bahkan Pak David mungkin kaget kalau saya akhirnya mampu menjual properti saya sendiri. Surprise banget. Surprise banget. Surprise banget. Kalau perlu Pak David rekrut saya sebagai agent. Langsung saya rekrut. Bener nih penjualnya. Saya aja jual properti aja susah laku, dia bisa jual sendiri laku. Saya rekrut bener. Tapi mungkin dia di otaknya berpikir ada sesuatu yang Pak David harus mikirin loh, Pak. Apa itu? Dia pikir begini nih. Karena kalau saya jual properti sendiri, saya kan tidak usah ngeluarin komisi ya. Ya, dan akibatnya harga jual saya itu sebenarnya lebih kompetitif gitu. Karena kalau ditambah biaya komisi kan harganya kan menggelumbung gitu, Pak. Umpama harganya 100 gitu kan. Kemudian ditambah komisi X gitu ya. Kan harganya jadi 100 plus X. Tapi kalau tidak ada X-nya itu kan hanya 100. Mungkin pembeli lebih tertarik gitu ya, Pak ya. Jadi keberatannya sangat reasonable, Pak. Iya. Benar nggak? Commission. Nah, ini jadi agent menghadapi keberatan reasonable ini
Kita mesti gali hal-hal tersebut. Betul. Dan saya kasih tahu Anda, ketika Anda berhadapan dengan penjual ini, saya lebih setuju dengan Pak David tadi katakan. Gimana? Kasih dia coba sendiri, Pak. Kenapa, Pak? Karena dia begitu confident, Pak. Kalau orang sudah begitu confident, jangan dilawan, Pak. Malah dia pikir kayak debat kusir sama dia, Pak. Nggak ada gunanya. Benar ya. Kadang-kadang saya setuju dengan Pak David. Kasih dia waktu aja. Mungkin kasih dia waktu 2 minggu. Pak David dengan sopan bisa mengatakan, Pak, kalau begitu saya rasa Bapak kayaknya mau coba sendiri, Pak ya. Ya. Silahkan Pak, nanti 3-4 minggu lagi saya balik lagi ya, Pak ya. Oke. Iya kan. Bagusnya nih pada saat Pak David balik, propertinya terjual atau nggak terjual? Belum. Ah, pada saat itu confidence-nya turun. Wah, di situ deh baru Pak David boleh coba nih, Pak. Tapi pas ketemu Pak Darmadi lagi nih, saya tetap ngomong, Pak. Oh, saya tetap bisa jual meskipun saya udah ngalamin sulit sebenarnya. Oh sulit iya, nih. of Sulit course, nih, Pak. of course. Tapi saya punya kelihatan, gengsi. kelihatan mukanya udah beda, Pak. Hawanya udah beda, Pak. Pak David, apalagi Pak David baru bilang, Pak, gimana Pak propertinya? Oh, belum terjual ya, Pak? Itu Pak Hasan punya kemarin yang saya pegang pas sama waktu yang Bapak udah kejual, Pak. Mental rusak lagi dia. Hancur lagi. Dia bilang, Pak David kok bisa jual ya? Iya, Kok aku nggak bisa ya? Iya, iya. Nah, oke, kita masuk ya. Yes. Cukup benar, Pak. Oke, kita coba. Saya coba nih, Pak ya. Gimana Silakan. jawabnya ya? Ya. Dengan argumen yang cukup logis ya. Jadi saya akan buat, saya harus lewati yang track lagi, masih ingat ya? Ya. Saya akan mengerti saya juga, Pak. Kalau saya sebenarnya kalau memang menjual properti itu mudah, Pak. Kalau saya sebagai pemilik properti seperti Bapak, saya memang akan coba sendiri, Pak. Jadi apa yang Bapak katakan itu menurut Setuju, saya ya? sangat oke, Pak. Ya. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan Bapak sebenarnya, apakah dengan Bapak menjual sendiri atau Bapak menitipkan ke agent, ujung-ujungnya Bapak bisa mendapatkan uang yang paling maksimum. Itu kan sebenarnya yang Bapak harapkan, kan? Betul. Jadi kalau dijual lewat agent, hasilnya harus lebih baik daripada dijual dari pemilik. Itu yang membuat Bapak trigger memakai jasa saya. Bukankah begitu ya, Pak ya? Ya. Nah, udah ya? Ya. Pak, selain masalah harga komisi, dan kita kemarin tadi udah sepakati harga nilai jual properti Bapak, masih ada hal lain yang kita mau diskusikan lagi selain itu, Pak? Itu aja, Pak. Jadi kalau saya bisa menjelaskan kepada Pak David bahwa dengan memakai agent, Bapak bisa dapat harga properti yang lebih bagus daripada Bapak jual sendiri, Bapak nggak ada masalah memasarkan harga saya? Oke. Sih, Anda lihat nih, saya sudah mancing dia nih, masuk dia nih. Dia bilang apa? Di otaknya Pak David pikir, emangnya lu mau ngapain gitu ya? Emangnya lu bisa apa? Gitu. Yes. Tapi saya kasih tahu Anda, saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya akan bermain dari keberatan itu, saya akan ubah menjadi pertanyaan. Dan untuk membuat Pak David mengerti kesulitan dan apa yang bisa dilakukan agent yang tidak bisa dilakukan penjual, saya akan switch side, Pak. Oke. Jadi ketika Pak David adalah penjual, saya akan bawa dalam sebuah diskusi bahwa saya akan putar bahwa saya menempatkan Pak David sekarang sebagai pembeli. Oke. Ini akan membuat penjual akan bingung karena dia nggak pernah berperan sebagai pembeli. Betul. Karena saat ini dia berperan sebagai penjual. Jadi untuk membuat Pak penjual ini merasakan posisi ketika jadi pembeli supaya dia melihat neraca itu bisa seimbang. Karena di otak pembeli, otaknya beda dengan penjual. Penjual mau propertinya harganya Mahal. pembeli Murah. hati-hati. Hati-hati ya. Ya. Jadi kita akan mulai ngomong dengan seperti gini, Pak. Kalau Pak David sebagai pembeli, Ya. Pak David itu lebih suka datang langsung ketemu penjual atau ketemu agent. Ini bagus sekali nih, Pak. Ini bagus sekali nih. Oke. Karena pertanyaan itu seperti Ini kayak cabang dua. mancing nih ya? Iya, cabang dua nih. Cabang dua nih. Dan sebagai agent profesional, saya sudah tahu mau Pak David jawab yang ini, jawab ini. Saya sudah punya script untuk bawa Pak David sampai ujung. Oke. Ya, pokoknya ini perangkapnya udah saya set up semua nih, Pak ya. Yes. Jadi saya dengan tenang mengatakan, Pak, kalau Pak David Sebagai jadi pembeli, Pak ya. David itu lebih suka mau ketemu langsung dengan penjual atau langsung ketemu agent. Saya penjual, Pak. Pak David pengen ketemu penjual ya? Iya. Kenapa Pak David pengen ketemu penjual? Kira-kira sebagai pembeli. Saya bisa langsung ketemu, bisa make deal, Pak, langsung. Make deal dengan penjual ya? Iya. Dan harganya mungkin bisa lebih murah. Iya. Karena nggak usah lewat agent kalau begitu ya, Pak ya? Betul. Dan apa yang Pak David katakan tuh benar. Benar loh, Pak. Kalau pembeli langsung ketemu penjual, Pak, kemungkinan besar dia akan dapat harga yang lebih murah. Bapak setuju kan? Setuju. Kalau Bapak ke toko umpama gitu, mana manajernya? Panggil manajernya keluar, panggil ownernya keluar. Sebenarnya tujuannya Bapak mau dapat harga Paling murah. Jadi apa yang Bapak pikirkan itu ada benernya, Pak. Oke. Tapi jujur, Pak, pembeli tidak akan langsung ke penjual, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa tuh? Pertama, kemungkinan besar dia nggak kenal penjualnya siapa, itu susah juga kan? Yes. Ya pembeli bukan orang sana, nggak kenal penjualnya Betul, siapa, Pak. betul. Kedua, pembeli tahu bahwa kalau dia ke agent properti, dia nggak bayar komisi. Semua pembeli tahu, yang bayar komisi adalah penjual. Penjual, betul. Dan
Kalau pembeli ke agent properti, Pak, dia bukan hanya melihat satu properti yang punya Bapak tadi. Dia bisa melihat 10 properti, 20 properti. Dia bisa tawar seenaknya tanpa ada beban, Pak. Betul. Tapi kalau dia langsung ketemu penjual, itu beban tuh, Pak. Nah, anyway, jadi Bapak lihat ngerti ya? Ngerti. Bisa aja pembeli langsung ketemu penjual. Kalau dia kenal, kalau dia tahu. Iya. Tapi kemungkinannya dia nggak mau Kecil. terlalu capai. Iya. Dia mungkin ke agent properti. Karena dia bagi dia, kalau ke agent properti lebih banyak barang. Dia lebih bisa dapat seleksi. Dia bisa dapat service dari agent ini tanpa harus bayar. Karena penjual yang harus bayar. Betul. Bener ya? Bener. Tapi saya setuju dengan Bapak. Kalau seandainya pembeli ketemu penjual. Ya. Kira-kira bargaining positionnya siapa yang lebih kuat nih, Pak? Pembeli, Bang. Pembeli ya? Iya. Iya. Tapi kalau Bapak pada saat Bapak tahu Bapak jadi pembeli sekarang, tapi kan Bapak tahu saya kan penjual. Ya, hati-hati nih, Pak. Ini kan Pak David kan karena partner saya aja. Iya. Pak David sebagai penjual, Pak David udah mulai merasa nih, loh. Kalau saya bilang pembeli, waduh, saya tambah susah nih ngomong sama Pak Darmadi nih. Ya, biasanya Pak David bilang dua-duanya, Pak. Yes. Dua-duanya loh, Pak. Oke. Masuk akal dua-duanya, Pak. Karena ada komisi yang awalnya mesti dikeluarkan kan tidak dikeluarkan. Betul. Jadi komisi ini dinikmati berdua dong antara penjual dan pembeli savingnya. Setuju nggak? Iya. Tapi jujur, dalam posisi ini sebenarnya kuat siapa, Pak? Penjual atau pembeli? Kalau Pak David nggak bisa jawab, saya kasih tahu, Pak. Gimana? Pak David punya berapa rumah yang mau dijual, Pak, saat ini? Satu misalnya. Pembeli bisa lihat berapa rumah yang mau dijual di sini, Pak? Cuman ini aja. Enggak, pembeli bisa lihat berapa rumah Oh, mau di dijual sini? di kawasan ini. Banyak. Ada berapa rumah yang mau dijual kawasan ini? Banyak. Berapa? Let's say misalnya ya, 5 gitu. Oh, enggak, lebih banyak, Pak. Kawasan ini gede loh, Pak. Ya puluhan lah, ratusan bukan. Puluhan, Iya. 20. Oke. Pak, kalau saya sebagai pembeli bisa lihat 20 rumah. Tanpa harus dipaksa untuk mesti putusin hari ini. Sedangkan Pak David sebagai penjual, sebagai pemilik, hanya punya berapa rumah tadi, Pak? Satu. Menurut Bapak siapa yang lebih kuat, Pak? Ya dia, Pak. Saya pakai mulut you ya. Iya. You yang ngomong sekarang ya. Iya. You udah mulai lemah nih. Iya. Lu udah mulai lemah, udah kena virus lu. Kemudian saya akan Oke. ngomong gini, Pak. Berarti kalau saya sebagai pembeli bisa lihat 20 rumah dan saya bisa lihat begitu saja, saya nggak usah tawar, saya bisa lihat-lihat aja, saya bisa ngajukan penawaran seenak saya, tanpa harus buat keputusan. Sedangkan Bapak hanya punya satu rumah yang Bapak lihat dan Bapak itu. Anyway, kalau saya tertarik dengan rumah Bapak dan saya tahu Bapak adalah ownernya nih, Oke. kira-kira saya akan mulai nawar harga rumah Bapak kira-kira berapa persen, Pak? Ya murah lah, Pak. Saya ngomong persentase nih. Oke. Bapak buka harga berapapun, kira-kira saya sebagai pembeli, karena saya tahu Pak David kepepet lawan saya nih. Saya pun, kalau saya nggak suka, saya cari properti lain, Pak. It's okay. Kalau- Kira-kira saya Pak David buka rumah Bapak harganya 2M. Saya langsung pasti nih pembeli yang udah pengalaman juga, dia pasti melakukan low blow namanya. Offer yang rendah. Kira-kira dia buka langsung nawar berapa? Setengahnya lah misalnya. Wah, ya jangan dong, Pak. Setengahnya Bapak berarti habisin waktu ngomong pembeli. Setengahnya ini kan nggak niat jual tuh. Dia kan tahu harga di sini. Oke, dia tahu. Ya nggak bisa begitu dong, Pak. Bapak buka harga 2M. 2M. Dan dia tahu dong, Pak David pasti naik-naikin harganya. Pastilah. Kan pasti butuh margin kan. Ya kira-kira saya nawarnya berapa? Masuk akal aja, Pak. Ya 1,7 Kasih aja saya angka. misalnya. 1,7 ya. 2M ke 1,7 itu berapa persen? 20, 30 ya kurang lebih. Ini enggak dong. 15%. 15 ya? Iya. Iya. Apalagi saya tahu penjual kayak Pak David nggak bisa ngitung, saya tambah ketawa. 15%, Pak. Oke. Pak, Bapak ketemu pembeli, baru ngomong sebentar, dia udah nawar 15%. Dan pada saat yang bersamaan, pertanyaan saya, gimana caranya Bapak bisa ketemu pembeli itu ya, Pak ya? Ya, Berarti untuk menemukan pembeli seperti saya yang serius mau nawarin rumah Bapak sebenarnya harus melakukan semua yang dilakukan oleh agent dong. Mulai pasang spanduk, Iya. mulai buat flyers, mulai masuk portal, sosial media, dan Bapak melakukan semua sampah itu yang Bapak nggak punya expertise sama sekali loh. Bapak harus melakukan itu untuk menemukan satu orang seperti saya, setuju? Iya. Dan ketika Bapak ketemu saya tadi langsung minta diskon berapa, Pak? 15%. Padahal kalau Bapak pakai agent tadi saya tadi bilang komisinya hanya berapa, Pak? 3%. Bayangin, Pak. Kalau Bapak pakai agent, Bapak hanya keluarin 3% dan agent akan mengeluarkan semua ilmunya, semua cost dia tanggung, Iya. semua upaya untuk menjual rumah Bapak, mencari pembeli yang terbaik supaya bisa ketemu harga, melakukan CMA supaya harganya tepat, hanya 3%. Sedangkan kalau Bapak langsung ketemu pembeli, langsung dipotong 15%. Wah, Kira-kira Udah lemes saya. sekarang saya mau nanya, udah lemah nih. menurut Bapak at the end, Pak, kalau Bapak jual sendiri atau Bapak titip ke agent, menurut Bapak at the end harganya kira-kira siapa bisa jual lebih bagus, Pak? Agent. Dan survei membuktikan, Pak, agent properti bisa menjual 10-15% di atas harga jika owner menjual sendiri, Pak.
Jadi Bapak lihat kan, dengan menggunakan agent sebenarnya Bapak saving money, saving waktu. Ya. Kalau Bapak merasa saya tepat untuk memasarkan rumah Bapak tinggal tekan di sini dan kita bisa jalan. Wah. What do you think, Pak? Iya, masuk akal sekali, Pak. Apakah banyak agent melakukan hal ini ketika Saya berhadapan rasa dengan masalah seperti ini? Belum ya, belum semua lah ya. Tapi ini masuk akal sekali ya. Sangat masuk akal. Dan sesuatu yang masuk akal tidak usah direkayasa. Yes. Jadi artinya kalau Anda pelajari poin yang saya tadi katakan, mungkin dengan sendirinya akan keluar. Setuju nggak? Betul. Apalagi Anda ketemu dengan 10 pemilik rumah setiap hari, 5. Lama-lama Anda bisa jadi aktor Hollywood yang paling baik. Bahkan you nambahkan dengan gaya body language yang berbeda dengan atau mungkin gaya Yes. wah, Meyakinkan. tadi ketika saya memutarkan posisi Bapak sebagai pembeli, Bapak rasakan betapa susah Yes. sekali Bapak bergerak tadi ya. Iya. Jadi bukan Bapak nyerang saya malah muterin Bapak kemana-mana. Akhirnya Diputer-puter. dan ujungnya saya sudah tahu ujungnya di situ pasti Pak. Dan saya pengen menemukan muka Bapak berubah gitu. Yes. Dan ketika saya lihat muka Bapak berubah, saya sudah tahu ini mah hanya tinggal saya sodorin langsung closing. What do you think? Ya. Menarik sekali teman-teman ya. Ya, training penting ya Pak. Sangat. Dan ini Oke. latihan ini, role play itu penting Nggak sekali. gampang. Ya, kelihatan gampang. Coba tukar sekarang ke Bapak jadi saya tadi. Itu bisa hang Pak. Mungkin Bapak ngerti poinnya, tapi sequence-nya mungkin salah. Dan itu harus berlatih, Pak. Kalau sequence-nya masih salah, nanti jadi agak aneh gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang Anda ngeblank, ini abis ini ngomong apa gitu ya. Nah itu yang saya tadi bilang, ini role play ini penting sekali. Nah ini objection commission ini yang ketemu dengan orang yang tidak mau jual propertinya, dan ini cara penyelesaiannya adalah sebenarnya siapa yang saving komisi tadi. Karena awalnya dipikir bagi dua, penjual pembeli. Ternyata pembeli tidak aim dari 3% saving 1,5%. Pembeli mau motong lebih dalam lagi, dan ternyata itu kan merugikan pemilik properti. Yes. Dan itu real Pak, dan itu memang kenyataannya. Betul. Oke ya. Nah itu kalau kita ketemu dengan customer seperti tadi ya. Dan menurut saya itu teknik kalau Anda matangkan, menurut saya itu sangat bagus. Ya. Sangat bagus untuk Anda juga supaya mengerti. Tapi saya selalu bilang, jangan pakai teknik itu. Anda jago tekniknya, tetapi Anda sebenarnya bukan dominan di situ, nggak ngerti jualan. Akhirnya Anda udah dapat listingnya, Anda nggak bisa jualan juga. Dia kena marah lagi Pak. Ya. Setuju ya? Ngerti. Ya. Nah, oke. Yang ini sebenarnya hanya penambahan aja. Penambahan untuk argumen yang tadi ya, umpama orang yang tetap mau jual rumahnya sendiri, kita pakai teknik yang namanya the one line fishing technique. Gimana Pak? Jadi kalau customer itu dia bukan agent properti, dia sangat terbatas memasarkan rumahnya. Iya. Of course lah, bisa aja dia memasang spanduk di depan gitu ya. Tetapi satu hal, walaupun dia pasang spanduk di depan, yang terganggu siapa ketika dia pasang spanduk di situ? Si pemilik properti Pemiliknya, itu. dan dia terganggu terus dengan spanduk itu gitu kan. Yes. Jadi dia mesti ngerjain sampah itu semua gitu ya. Yang kedua ya, karena dia harus melayani setiap pembeli yang masuk. Jangan-jangan dia bisa berhadapan dengan orang-orang yang punya niat jahat loh Pak. Yes. Jangan-jangan dia bisa dirampok akibat itu. Betul. Ya banyak cerita lah yang kayak begitu ya Pak ya. Iya. Jadi dia mungkin bisa menjual propertinya, tetapi dengan cara yang terbatas. Bisa aja dimasukin ke portal, dia juga bisa masukin ke portal. Tapi masalahnya ketika dia masukin di portal, agent properti itu ketika masuk portal, agent properti yang profesional, dia tuh berani bayar premium listing, ya listing-listing yang lebih mahal ya. Dan karena dia adalah agent properti, ya calon-calon pembelinya juga yang dulu-dulu itu juga bisa connect dia punya network lebih banyak, database-nya dia. Agent punya database Pak, apalagi dia sudah terjun 5 tahun punya database Pak. Sedangkan dan bukan hanya database Pak, agent itu punya teman-teman agent lainnya. Jangan-jangan customer ini nggak ngerti agent yang lainnya gitu. Betul. Dan kalau dia berhadapan langsung dengan pembeli, wah dia lebih desperate. Dia lebih desperate dalam negosiasi karena dia lemah seperti saya tadi ceritakan. Ya. Jadi kita bisa ceritakan Pak, sama seperti Bapak pergi mancing. Kalau Bapak mancing hanya modalnya kail dan umpan, Bapak pasti dapat ikan. Tapi waktunya kapan? Berapa banyak? Ikan besar seperti apa? Kami agent properti itu seperti punya kapal besar, punya pukat punya jala yang besar, punya mesin yang bagus, dan kami bisa buang lebih dalam lagi, menggali lebih banyak lagi potensi sehingga Bapak bisa mendapatkan calon pembeli yang lebih banyak, sehingga harga properti Bapak akan naik. Ya. Bukankah itu yang Bapak harapkan? Yes. Nah, then you close a gate seperti tadi lagi. Nah, ini very simple lah ya. Nah, objection berikutnya ini cukup aneh nih ya. Ini saya temukan sendiri nih Pak. Ini gimana Pak? Saya ciptakan sendiri nih Pak ya. Karena saya sering dengar komplain dari agent, dapat listing dari customer, pasang spanduk, besok ada pembeli, deal. Oke. Nah ini yang membuat penjual itu kayak tidak terima gitu.
kayaknya kok enak bener ya nyari duit. Apalagi rumahnya harganya umpama 10 M gitu ya. Komisi umpama 2,5% ambil contoh ya. Itu 250 juta Pak. Nah bener ya, 250 juta punya komisi apa ya. Padahal dibilang agentnya modalnya hanya spanduk 50 ribu. Baru pasang aja nggak lama deal gitu. Iya, belum pasang lagi ya. Oh belum pasang. Belum dicetak lagi ya. Wah, sakti yang amat lebih gitu. ngerinya lagi sebenarnya orang yang beli dulu dia pernah ketemu sama dia. Waduh, sakit banget Ini berjual. berbahaya nih Pak. Kita ketemu orang seperti gini bahaya nih Pak. Iya. Walaupun rumahnya terjual dia senang, membayar 250 juta itu untuk sebuah pekerjaan yang begitu kilat Pak. Dia mikir berat dia juga. enak bener, apalagi dia pedagang Pak, jual pensil di pasar Pak. Yang marginnya hanya 50 perak satu pensil gitu. Dia bilang Pak David dapat 250 juta 2 hari. Berapa pensil lo mesti jual? Nah ini Pak David hati-hati nih Pak. Yes. Jadi cara ini kita harus hati-hati. Ketika dia sudah terjual properti ini lebih lucu, ini keberatan bukan tidak mampu menjual propertinya. Udah mampu jual properti tapi mulai nawar nih, nawarnya belakang nih. Banyak nih pemilik kayak begini ya, nawarnya belakang. Jadi bilang, waduh, kamu tuh enak bener ya. Kemarin baru pasang spanduk, hari ini DP, besok udah mau dibayar ya. Dan kamu minta komisinya dibayar sekarang ya. Berapa lagi komisimu? 250 juta. Enak banget kamu kerja ya. Iya. Kayaknya jangan deh, 250 juta kebanyakan Pak David. Waduh. Kayaknya 20 juta lah, saya 20 juta rela lah Pak. Wah, jangan Pak. Kenapa? Standarnya kami segitu Pak. Enggak lah, kamu kerjanya itu biasa banget. Kerjanya biasa banget, modal hanya spanduk, ada. Saya aja bisa gitu ya. Baik, saya kasih 20 juta Pak. Iya ya. Jangan Pak. Anda jangan ngomong kayak gitu. Itu udah salah sekali. Anda sebagai profesional nggak pernah ngomong jangan. Jangan, kenapa jangan? Kita kan kerja Pak. Kita Anda nggak boleh ngomong gitu. SOP-nya Pak. Nggak, sebagai profesional Anda jangan ngomong gitu. Loh kita kan sudah ada kontrak. Oh ya. Pak, maaf Pak, saya bekerja secara sistem. Kita udah ada kontrak. Bapak baca kontrak, Bapak masih bayar saya sesuai dengan komisi yang saya minta ya, 2,5 atau 3% kan. Di situ tidak tertera apakah saya jual lebih cepat, apakah saya jual lebih lama. Jadi di situ tertera apakah saya mampu jual properti Pak, bukankah begitu Pak? Namun karena Bapak menanyakan hal itu, saya akan jelasin Pak. Saya punya pengalaman dulu tinggal di luar negeri Pak. Nah ini is my cerita, you bisa buat your own cerita gitu ya. Saya punya teman seorang dokter gigi yang terkenal Pak. Ya. Satu hari ada nenek-nenek datang ke dia dan minta tolong cabutin giginya dia Pak. Ya. Nenek ini paling takut cabut gigi Pak, karena dia pikir sangat stressful. Apalagi dia udah tua ya. Tapi teman saya ini jago minta ampun nih Pak. Jadi ketika melihat posisi gigi nenek tersebut, kemudian dia pikir, oke, nenek buka mulut, coba saya lihat giginya, coba ketawa dikit, tiba-tiba neneknya ketawa, kemudian neneknya nggak rasa orang itu udah keluarin giginya. Nek, giginya ini. Gak rasa aku. Hebat bener kamu. Betul. Udah Nek, udah keluar. Wah kamu hebat ya. Kemudian ditulis 1 juta Pak minta bayarnya Pak. Neneknya kaget Pak. Jadi tadi pertama udah kaget pertama tadi karena terkesima, kaget kedua terkesima. Lah kok 1 juta? Kayaknya dia nggak ngapa-ngapain. Nggak berasa ya. Kemudian dokter itu ngomong, nenek kalau mau bayar 100.000 juga bisa. Ada dokter gigi juga yang bisa dibayar 100.000. Tapi nggak secepat tapi tidak secepat yang saya lakukan seperti tadi dan tidak sesakit yang seperti tadi. Dia bahkan lebih sakit memberikan. Kalau perlu saya harus pelan-pelan. Apakah you butuh waktu saya 10 menit untuk mau cabut gigi itu? Atau kalau saya bisa cabut dalam waktu 10 detik, you mau 10 menit atau 10 detik? Iya sama. Saya jadi properti begitu Pak. Saya kerjanya cepat Pak. That's why saya profesional. Oke, Bapak tinggal transfer, saya siap ya Pak. Jadi kita harus kasih tahu bahwa Anda bayar saya itu bukan dari durasi kerja atau apa. Anda bayar saya dari hasil yang saya bisa berikan. Jadi itu penting ya. Nah, ini lebih real lagi. Ini lebih banyak jenis handling objection untuk commission Pak. Dia bilang boleh nggak komisi diturunin? Normal ya Pak ya. Di Indonesia apalagi ini 99% nego gitu ya. Boleh nggak komisi you diturunin? Ini pasti dia minta komisi diturunin, ini kemungkinan besar dia dengar-dengar dari agent lain ada yang nawarin komisi yang lebih rendah gitu ya. Tapi dia suka dengan kita. Dia suka dengan presentasi yang kita lakukan. Dia suka dengan argumen yang kita lakukan. Dia pikir kita ini orangnya agak sedikit lebih intelektual gitu. Lebih profesional. Tetapi dia masih tetap mau motong nih ya. Nah ini yang saya katakan ini
teknik yang saya temukan juga nih Pak. Ya. Dari pengalaman dulu kos-kosan Pak ya. Iya, namanya the nasi goreng teknik. Nasi goreng. Jadi ambil contoh Pak David pernah hidup kos-kosan juga? Yes. Wah, berarti sama dong kena Okay. ya. Ya Pak David waktu zaman dulu kos-kosan pasti deh kadang-kadang kalau pulang boro-boro kita masak. Zaman dulu kali nggak kepikir ya pengen jajan aja ya. Belilah. Ya beli abang-abang di perempatan jalan udah kenal sama Pak David ya bola-bola balik sana kan. Jual nasi goreng berapa Pak? Harga nasi goreng komplit Pak? Ya 15.000 lah. 15.000 zaman dulu Pak ya? Iya. Komplit dan enak Pak. Komplit Ada lah. apa aja Pak? Ada telurnya, ada telurnya. daging ayamnya gitu ya. Ada Kurang nasi? lebih nasinya tentunya. Iya. Oke Pak. Satu hari nih Pak, udah bulan tua Pak. Orang tua belum kirim duit nih Pak. Oke. Iya kan. Dan tukang nasi goreng itu udah kenal Pak David gitu ya. Dan Pak David tahu setiap kali dia jual nasi goreng harga 15.000. Tapi kali ini Pak David hanya punya uang 10.000. Kira-kira dengan modal 10.000 itu Pak David ke tukang nasi goreng itu dan dengan muka memelas, Bang, orang tua belum kirim dari kampung. Iya kan ya? Aku hanya punya 10.000 Bang. Ya. Boleh nggak buatin saya nasi goreng? Kira-kira Pak David dia mau nggak Pak? Mau Pak. Mau ya Pak ya? Mau. Tapi apakah nasi goreng yang dia buat ini akan sama dengan nasi goreng yang 15.000 yang biasa Pak David makan? Tentu tidak Pak. Kira-kira telurnya mungkin tidak dikasih nih kali. Bisa jadi kan. Bisa jadi dong, telurnya nggak dikasih kan? Nggak ada telur. Ya, telur nggak dikasih lah. Ayamnya mungkin dikurangin Kurangin, kali ya. Bener kali ya? Iya, Bener kali ya? disesuaikan ya. Supaya menyesuaikan 10.000 ya. Masuk Iya. akal Pak David sih oke-oke aja. Itu kan kalau 10.000 Pak. Iya. Ini lebih genes Pak. Gimana, Pak? Pak David hanya punya goceng Pak, 5.000 Pak. Sadis ya? Sadis nih sebenarnya orangnya nggak mau nih. Nggak mau dia nih. Udah jauh dari standar dia nih Pak. Tapi Pak David bujuk dia. Tolong Pak, tolong aku lapar Pak. Dan dia mengiyakan 5.000 Pak. Kira-kira kali ini apa yang terjadi dengan nasi goreng itu Pak? Sudah pasti Telur udah nggak ada? Nggak ada. Ayamnya yang tadi dikasih dikit udah nggak ada. Tikus juga. jangan-jangan dikasih Pak. Iya jangan-jangan diganti dagingnya Pak. Tikus ya. Ngeri Pak. Zaman sekarang. Nasinya diganti plastik juga sekalian Pak ya. Serem banget. Serem ya Pak ya. Porsinya Jadi sebenarnya dikurangin, ya. harga itu harga sebenarnya commission fee itu sebenarnya harga yang berhubungan dengan service yang diberikan kali ya Pak ya. Yes. Jadi ketika customer meminta supaya komisi diturunkan dan kita sudah presentasi service apa yang kita lakukan. Nah kita juga dengan sendirinya bilang kalau begitu service-nya juga saya turunin dong. Saya nggak akan gini, saya nggak akan gini, saya nggak gini, saya Iya, nggak iya. gini. Apakah itu yang you mau? Kemudian dia bilang enggak, saya maunya full service. Oh. Tapi harganya diskon. Nah nggak bisa. Dapat dari mana? Nah that's why makanya saya bilang presentasi itu penting sekali Pak. Yes. Dan di dalam presentasi itu setiap marketing associate harus memperlihatkan kelebihan-kelebihan, komitmen-komitmen yang dia mau lakukan Pak. Sebagai pembeda dengan agent lain. Kalau dia bisa membuat itu dengan begitu bagus dan menjadi kelebihan yang bagus gitu ya. Nah customer itu ketika mau nurunin komisi ini gue hilangin nih. Ambil contoh nih ya. Turunin komisi. Berarti Bapak nggak mau saya pakai profesional fotografer untuk foto Bapak punya dengan kualitas bagus. Berarti Bapak nggak mau saya videoin rumah Bapak. Berarti Bapak tidak mau saya masukin ke feature listing. Saya masukin ke listing yang biasa aja. Yang kemungkinan dikit orang lihat. Yes. Kalau begitu Bapak tidak berharap saya melakukan laporan 2 mingguan untuk properti Bapak. Pikirkan baik-baik. Nah dia bilang jangan dong, saya mau. Nah harganya ada. Ya ada harga, biasa ada barang, ada harga biasa begitu. Iya, kan. betul banget. Jadi ini kurang lebih ini sangat logical ya untuk iya. mereka ya. Ini juga kita bisa pakai contoh yang kita bisa bilang, wah Pak, memang sih Pak jual properti itu memang banyak-banyak gaya sih Pak ya. Mau jual hanya modal spanduk bisa, mau jual hanya modal pasang di portal juga bisa Pak. Ya tapi hasilnya juga bisa beda loh Pak. Ya ambil contoh Pak David dari mana Pak? Saya dari Jawa Tengah. Asalnya Pak. Jawa Tengah ya. Iya. Pak kalau kita dari Jakarta mau ke Jawa Tengah, kira-kira ada beberapa Modal transportasi. modal transportasi ya Pak ya. Bisa pakai apa Pak? Paling cepat pakai apa Pak? Paling cepat pesawat. Pesawat ya? Bisa Pak ya sampai ya? Bisa. Wow, bisa pesawat ya. Kalau mobil bisa Pak? Bisa. Motor bisa Pak? Bisa. Jalan kaki bisa Pak? Mengerikan. Bisa juga. Bisa Pak. juga ya Pak. Nah orang-orang memutuskan terbang ke tempatnya Pak David dengan moda-moda berbeda itu harganya juga berbeda dong Pak ya? Iya, iya. Ya, naik pesawat tentu cepat. Tapi Mahal. naik mobil juga Iya. lebih cepat, sedikit tidak lebih cepat, tetapi lebih murah. Naik kereta, Bisa. tapi lebih lama. Lebih nggak convenient. Iya. Jadi sama Pak. Kalau Bapak mau mendapatkan fasilitas service full dari saya, ya harus pakai komisi yang tadi yang saya sebutkan. Tapi kalau Bapak mau yang murah-murah, ya udah beberapa servisnya akan saya hilangkan gitu. Karena
Anda mau properti Anda terjual dengan cepat, dengan harga terbaik, ya, dengan proses yang paling mudah. Ya, Nah, itu yang saya bisa berikan dengan saya punya service, Pak. Ya. Boleh nggak komisinya diturunin, gitu ya? Sama ini kita juga bilang, Pak, jual properti itu sesuatu yang jarang dilakukan oleh customer, loh, Pak. Seumur hidup orang palingan jual properti, Pak. Kalau dia bukan pengusaha, Pak, palingan nggak lebih dari 5 kali, Pak. Ya kan? Jadi prosesnya nggak gampang, Pak. Itu butuh banyak sekali building emotional feeling tuh untuk jual seperti begitu, Pak. Sama, Pak. Sama ketika umpama kalau kita diperhadapkan, umpama kita harus melakukan operasi otak, Pak. Apakah Pak David kalau ada punya masalah dengan otak, Pak David cari dokter yang diskon gitu, Pak? Hah? Enggak lah, Pak. Khusus hari ini diskon otak 20%. Iya. Iya kan? Iya. Jadi otak-otak gitu ya. Otak-otak. Enggak lah ya, Pak. Enggak, Pak David akan cari dokter yang terbaik, iya. bayar mahal Karena juga. tujuan utamanya Pak David adalah Sembuh. Sama Sehat. properti juga seperti begitu, Pak. Jadi jangan cut the commission karena at the end of the day you will cut the service, Pak. Nah, oke. Yes. Jadi saya rasa ini cukup berat ini, kaliber nih, Pak ya. Kaliber, Gampang nih, Pak ya. padat ya, Nah, mesti teman-teman, latih. saya tadi udah memberikan beberapa contoh yang mungkin kelihatannya sederhana ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Anda mempertahankan komisi Anda. Sebenarnya bukan hanya adu argumen, Pak. Sebenarnya yang harus Anda lakukan adalah proses yang Anda build, kemudian service yang Anda buat, yang harus membuat perbedaan dengan agen-agen yang di luar sana. Kalau Anda sudah punya sesuatu yang berbeda, yang saya tadi lakukan kepada Anda itu sesuatu yang sangat bagus. Karena Anda bukan hanya sekedar mempertahankan Anda punya komisi tanpa dasar, tetapi dasar itu diperkuat dengan presentasi Anda dan service yang Anda berikan. Ya. Semoga hal ini bisa membuat kita lebih baik menghadapi tantangan. Ya, mungkin Anda tetap komisinya diturunkan, tetapi dengan perjuangan yang Anda jelaskan, mungkin komisinya tidak turun sampai jauh. Nggak drastis ya? Nggak drastis begitu ya. Dan at the end of the day, ketika propertinya sampai belum terlaku terjual, Anda bisa balikin kepada penjual karena Anda menawar komisi. Ya, akibatnya saya susah bekerja sama dengan orang juga. Betul. Karena kalau komisinya makin rendah nih, ini juga kita ngomong nih, kalau komisinya makin rendah, saya sebagai agent susah co-broking dengan agent lain. Yes. Ya, ini juga akan menjadi challenge untuk kita. Yes, menarik Oke, sekali. dan yang terakhir mengenai komisi, Pak, hampir saya lupa sekali ya. Kita harus memberikan kepada penjual sebuah pemikiran bahwa ketika dia menurunkan komisinya, pada saat bersamaan, properti sejenis di sekitarnya dia tidak menurunkan komisi, dia sangat berbahaya, Pak. Ambil contoh nih, Pak. Kalau saya adalah agent yang dominan, saya sudah bilang kan, dan saya pegang listing-listing daerah sana. Ambil contoh nih, Pak. Saya pegang ada 10 listing. Dan 9 dari listing tersebut memberikan saya standar komisi. Dan hanya Bapak ini yang memberikan saya komisi di bawah standar. Menurut Pak David, kalau saya bertemu dengan penjual potensial, saya akan bawakan mereka lihat komisi yang mana. Yang full atau yang diskon? Full. Akibatnya, rumah yang ditaruh dengan komisi diskon ini Nggak laku-laku. nggak laku-laku. Yang rugi siapa, Pak? Pemilik properti. That's why. Jadi ketika pemilik properti menurunkan harga, menurunkan komisi, yang paling dirugikan adalah mereka. Karena ini membuat agent tidak mampu memperlihatkan rumah itu terlebih dahulu kepada orang tersebut. Yes, menarik. What do you think? Keren. Yes. Mantap, Pak Dar. Thank you. So, teman-teman sekalian, jangan lupa klik like and subscribe YouTube channel ini. So, stay tune in Monday Morning Motivation.